Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Udah, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Oke, kalau tidak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Sebelumnya ibu mau cek kehadiran dulu ya. Yang namanya ibu panggil, angkat tangan kalau hadir ya. Aisyah Mahira Fitra, Amira Rizky, Asfa Sakinah Putri Rahmat, Asyifa Aulia Andrana, Atika Azalia. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang sosialisasi. Ada yang tahu apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah bahwa manusia ya. Oke, hari ini kita belajar tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Jadi, kita belajar tentang kebutuhan itu biar kita tahu apa perbedaan kebutuhan sama keinginan, apa-apa kebutuhan kita, ada berapa jenis kebutuhan kita, dan lain sebagainya tentang kebutuhan. Paham ya? Sudah? Sudah buka buku semua? Oke, di sini ada tentang kebutuhan hidup manusia. Manusia memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan manusia ini berbeda antara individu, serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini perlu diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. Namun faktanya, alat pemuas kebutuhan yang ada bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk memperolehnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Yang ibu baca tadi ada yang paham maksudnya? Kebutuhan berasal dari kata butuh, yang bermakna yang dibutuhkan atau dibutuhkan. Sedangkan arti kata kebutuhan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda, dan tiga jangka kebanyakan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang keduanya membutuhkan. Ketika barang dan jasa Buku juga ada contohnya seorang yang lapar dan dibutuhkan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan terpengaruh. Ada yang tahu apa itu keinginan? Keinginan seseorang. Ya, keinginan seseorang. Apa itu keinginan? Sesuatu yang dia mau. Ya, boleh tunjuk tangan. Ya. Ada yang tahu nggak apa perbedaan keinginan sama kebutuhan? Coba yang menjawab angkat tangan. Jangan jawab rendah, nih satu orang aja. Ya, boleh. Ya, kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Ya, betul seperti dia bilang. Kalau kebutuhan itu kita harus terpenuhi. Tadi contohnya kita pengen punya mobil mewah. Itu kan keinginan. Karena misal kita mau pergi, kan nggak perlu harus naik mobil mewah. Bisa naik mobil yang biasa saja. Contohnya, jadi dalam kebutuhan itu kita bisa memilih. Dalam kebutuhan itu ada
kita pilih ini adalah prioritasnya kebutuhan. Jadi contohnya kayak gini. Misal seorang siswa dia dikasih tugas sama guru, tugas bahasa Inggris, matematika, sama ekonomi. Si siswa ini nggak suka pelajaran bahasa Inggris, tetapi tugas bahasa Inggris kumpulnya di hari Senin, sedangkan ekonomi di hari Selasa, matematika ya di hari Rabu. Walaupun si siswa tidak suka ke pelajaran bahasa Inggris, tetapi kan yang kumpul yang paling pertama itu pelajaran bahasa Inggris. Itu dia tetap harus kerjain tugas bahasa Inggris karena dia mau nggak mau dia harus kerjain yang bahasa Inggris karena bahasa Inggris yang duluan dikumpul. Itu yang dinamakan dengan skala prioritas. Misal contoh lain, dalam satu waktu kita mau makan atau mandi. Waktu pemenuhan kebutuhan sifat atau subjek pemenuh. Coba Riazil, apa yang kamu pahami? Apa Pak jawab aja nggak salah. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling penting bagi kita. Contohnya makan. Kalau kita nggak makan, kita sakit perut. Kalau yang lain seperti berpakaian merupakan suatu kebutuhan primer yang mana pakaian Primer itu adalah kebutuhan yang paling penting. Contohnya itu lah seperti Riazil bilang tadi, seperti makan dan berpakaian. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Ya benar sekali. Jadi kebutuhan sekunder ini adalah pelengkap. Misal nggak ada kebutuhan sekunder, kita tetap masih bisa hidup dan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Apabila tidak dapat dipenuhi, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Misalnya seseorang yang sakit maka membutuhkan obat atau dilakukan perawatan. Ketika obat tidak diberikan pada saat itu, akan menimbulkan risiko yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Selain itu, dalam bidang jasa, kebutuhan akan petugas pemadam kebakaran. Saat terjadi kebakaran, apabila kebutuhan akan petugas kebakaran tidak dipenuhi pada waktu tersebut, akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Ya, selanjutnya ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang yaitu harus dipenuhi pada saat itu juga. Contohnya seperti orang sakit, kita berobat, kan kita sakit nggak bisa kita rencanakan ya. Maulah Senin sakit, kan nggak bisa ya. Jadi sakit itu tiba-tiba bangun tidur kan masa mendatang. biasanya seorang yang ingin melakukan ibadah haji di masa mendatang dapat menabung mulai saat ini. Ya, yang terakhir ada kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang itu yang akan kita rencanakan. Contohnya seperti haji. Kita mau haji 25 tahun lagi. Kita kan sudah rencana dari sekarang. Contoh lain seperti cita-cita kalian. Kalian cita-citanya mau jadi apa? Dokter, guru atau lain sebagainya. Kan kalian sudah merencanakan dari sekarang. Siap SMP, saya mau sambung di SMA Babul Mafirah atau mau kuliah di Asia, jurusan pendidikan ekonomi contohnya. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan Mendatang. masa mendatang. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Paham semua, maka ibu akan memberikan LKPD kelompok. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Semuanya ada berapa orang? 33. Jadi bagi kelompoknya hitung ya. Hitung dari 1 sampai 5. Misal udah 1, 2, 3, 4,
Caranya tuh yang sopan. Galaksi. Langit. Kalau langit Ini kelompok.